Bohong ini nggak benar Di nih. situ saya mau buat skenario bahwasannya Shane ini yang bikin saya panas sampai ujung-ujungnya saya Ya, yang mukulin David. Saya terprovokasi sama Shane. Di situ saya mau bikin skenario seperti itu, cuman saat ini saya mau berkata sesungguhnya apa yang terjadi. jadi jawaban saudari BAP ini nggak benar ya? Saya bohong di situ. Bohong. Terus kok berani amat kamu depan penyidik bohong? Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Menko Polhukam, Mahfud MD, yang mengatakan sebanyak 289 rekening atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang dan institusinya tengah ditelusuri oleh PPATK. Total rekening atas nama Panji Gumilang ada 256, sedangkan 33 lainnya atas nama institusi. Ada 6 nama yang digunakan dalam rekening-rekening tersebut. Di antaranya adalah Abu Toto Panji Gumilang dan Abdul Salam Panji Gumilang. Menurut Mahfud, PPATK kini sedang menganalisis ratusan rekening itu untuk menelusuri apakah ada dugaan pencucian uang dalam rekening tersebut. Alasan PPATK turun tangan karena ratusan rekening Panji Gumilang tersebut masuk kategori agak mencurigakan. Berita selanjutnya masih seputar Ponpes Al-Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa Ponpes Al-Zaitun terkait dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Mahfud pun meminta Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT mendalami dugaan radikalisme NII di Ponpes Al-Zaitun. Mahfud pun menyebut bahwa sejarah Al-Zaitun tak bisa disembunyikan. Bahkan ia menjelaskan bahwa munculnya Al-Zaitun dari ide kompartemen 9 NII. Sejak awal dibangun pada 1996, Ponpes Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang memang sudah menimbulkan kontroversi. Bahkan disebut terafiliasi oleh NII. Kini Al-Zaitun kembali menjadi perhatian netizen usai viralnya video pelaksanaan Salat Idul Fitri pada April lalu yang dinilai menyimpang. Ia juga sempat mengeluarkan pernyataan terkait haji tak harus ke Masjidil Haram, tapi bisa dilakukan di Indonesia. Panji juga menyebut Al-Quran bukan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita berikutnya datang dari Mario Dandi Satrio yang membuat heboh ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Juli 2023 karena pengakuannya. Mario tiba-tiba mengaku bahwa BAP yang dibacakan oleh majelis hakim adalah sebuah kebohongan. Namun ia menyebut tak semua pernyataan yang ada di BAP adalah kebohongan. Mario menjelaskan bahwa kebohongannya terkait dengan peran Shane Lucas dalam insiden penganiayaan terhadap David. Ia mengungkapkan bahwa kebohongannya itu demi kepentingannya sendiri. Ia ingin membuat skenario seolah-olah Shane menghasutnya untuk menganiaya David berulang kali hingga koma. Mario pun mengungkapkan kebenarannya saat sidang. Mario mengatakan tidak pernah menerima provokasi, baik sebelum atau saat penganiayaan berlangsung. Berita terakhir datang dari kasus penipuan yang dilakukan oleh si kembar Rihana dan Rihani. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, angkat suara terkait korban penipuan Rihana Rihani yang turut menjadi tersangka.
Korban bernama Pungki tersebut turut menjadi tersangka karena menerima keuntungan dari si kembar Rihanna dan Rihani. Kata Hengki, berdasarkan hasil keterangan sementara, ternyata Pungki selain menerima keuntungan dari Rihanna dan Rihani, dia juga telah memberikan kepada reseller berikutnya. Dia pun mengambil keuntungannya sendiri juga. Kendati demikian, pendalaman lebih lanjut mengenai penahanan Pungki masih terus dilakukan. Sebelumnya diketahui korban penipuan si kembar Rihanna Rihani justru ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan sejak Mei lalu. Fakta tersebut diungkapkan oleh suami Pungki, Vicky, dalam video di akun YouTube Uya Kuya TV. Diketahui Pungki dan Vicky adalah reseller iPhone si kembar Rihanna dan Rihani. Rihanna dan Rihani sudah ditangkap di apartemen M Town Gading Serpong, Kabupaten Tangerang pada Selasa 4 Juli 2023. Rihanna Rihani ditangkap atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan bermodus pre-order iPhone dengan kerugian sekitar 35 miliar rupiah. Terdapat lebih dari 18 laporan polisi soal tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh mereka. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 5 Juli 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.